Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, teristimewa guru kita bersama yang insyaallah sebentar lagi memberikan tausiahnya buat kita semua. Ahinal mahbub Kiai Haji Ahmad Rifki, yang lebih kondang, lebih populer dengan sebutan Ustadz Lancip. Apanya yang lancip? Beliau yang tahu, bukan saya yang tahu. Hadir pula di tengah-tengah kita guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Sanusi, Ustadz Mas Ari, Ustadz Muhammad Zamzuri, Ustadz Mukhtar Ali, Ustadz Sahrin, Ustadz Agus Sarjito, pimpinan Majelis Al-Bahri, serta penasehat masjid kita Ustadz Ade Ikhtiar, serta guru-guru kita yang lainnya, pimpinan Majelis Tabligh Irsyad Ustadz Aloy. Kita doakan semua, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa panjang umurnya, sehat badannya, berkah rizkinya, ilmu yang diberikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Aparatur pemerintah baik TNI, sipil maupun Polri-nya, teristimewa lurah kita Bapak Haji Sukmara. Nama sama kebiasaannya berbeda. Sukmara suka marah-marah, itu nama, tapi kebiasaannya suka nyawer. Alhamdulillah, mungkin karena masa lalunya barangkali. Betul Pak Lurah? Oh enggak. Masa lalunya mungkin orang tuanya mengajarkan beliau senang berbagi, senang bersedekah. Makanya dimanapun kalau beliau hadir, insya Allah ada saweran. Nggak tanggung-tanggung, warnanya merah. Makanya bagi RT yang belum ngadain maulid, cepetan ngadain maulid, undang Pak Lurah biar warganya senang. Alhamdulillah. Jebol nggak tuh Pak Lurah urusan? Pengurus DKM At-Taufik beserta seluruh jajarannya, teristimewa para remaja yang telah berjuang, telah berupaya, telah bekerja yang luar biasa untuk suksesnya acara malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan tenaga remaja kita, tenaga panitia kita, jerih payah mereka, usaha mereka,
dana mereka, keringat mereka Allah ganti dengan berkumpulnya mereka bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apa yang saudara lakukan, yang panitia kerjakan, yang remaja keluarkan, ditata, dilihat, dicatat bahkan oleh para malaikat menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan di majlis yang begitu mulia, majlis dalam rangka memperingati sosok mulia, sosok yang luar biasa, manusia pilihan zat yang maha mulia, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulangnya dari majlis ini, semua dosa-dosa kita diangkat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Senang betul kita sebagai orang tua, sebagai orang yang umurnya makin bertambah. Kemarin saya bertambah umur, saya nggak nyangka panitia menyiapkan kado yang luar biasa. Saya pikir udah lewat karena kemarin, hari ini masih diingat juga. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan yang diberikan menjadi penyebab silaturahim hati kita di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut berbangga, kita patut senang betul sebagai orang tua, karena hari ini pelaksananya, panitianya yang telah bekerja keras mempersembahkan yang luar biasa untuk Islam, untuk Rasulullah, adalah generasi muda. Subhanul yaum rijalul haddan. Ingat wahai para pemuda, ingat wahai para remaja, bahwa kalian ini, pemuda saat ini, pasti akan menjadi pengganti kita untuk memimpin agama, memimpin bangsa di masa yang akan datang. Bagaimana Harjamukti ke depan, bagaimana Cimanggis 20 tahun yang akan datang, bahkan bagaimana Depok nanti masa depannya dilihat tergantung bagaimana pemudanya saat ini. Kalau pemudanya kompak, pemudanya rajin ngaji, pemudanya saling mengisi, saling gotong royong, saling bekerjasama, ilmunya luar biasa, amal soleh hanya dikerjakan, maka kita yang tua kalaupun mati sekarang bangga. Kenapa? Sudah senang ada yang menggantikan kita semua. Takbir. Maaf, yang depan ini lihat-lihat yang depan, termasuk yang ngomong, kan tinggal nunggu waktu doang. Betul apa betul? Tinggal nunggu waktu. Siapa yang duluan, Allah yang tahu. Mungkin di antara kita ada yang duluan, yang mau tunjuk kanan. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul, setiap nyawa pasti akan mengalami kematian. Walaupun mati gak kenal usia, gak mesti tua dulu, tapi orang tua ya sudah deket. Apalagi alirannya sudah rubah dari aliran hitam menjadi aliran putih. Tanda-tanda itu rambutnya hitam jadi beda aliran tuh namanya. Kulitnya tadinya kencang, keriput, tanda-tanda. Tadinya giginya lengkap, mulai jarang-jarang.
Tadinya makan daging enak, makan jengkol enak, makan ayam enak, gigi tinggal 2, makan jengkol nyangkut, apalagi makan daging. Tadinya kebab, jalannya gagah, masuk usia senja, maaf, duduk mau berdiri mesti pegangan. Betul apa betul? Ngaji semuanya nyender, itu tanda-tanda. Maaf, gak nyinggung yang lagi nyender. Kenapa yang langsung begini? Itu sinyal dari Allah bahwa kematian bentar lagi datang, Israel bentar lagi nemuin. Kita yang tua senang kalau di usia tua kita, usia senja kita, melihat pemudanya kompak rajin ngaji seperti ini. Alhamdulillah. Apalagi kalau orang tua kita melihat subuh Masjid At-Taufik, remajanya kayak gini. Senang betul. Betul Mati Sanusi? Betul apa betul? Bangga. Kenapa? Kami yakin yang tua Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan berkuasa. Ya'lu wa ya'lu alaihi. Kalau melihat subuh masjid-masjid penuh dengan orang-orang muda. Kalau sama orang tua, ya memang udah pantas. Emang udah waktunya. Yang gak pantas udah yakin gak doyan mesin, doyan pancingan. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Pindahan kampung Pedurenan. Bahkan pemuda sabun nasau fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa gemar beribadah, itu salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhir gak ada perlindungan, di yaumil mahsyar gak ada perlindungan, di yaumil hisab gak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhir nanti, di hari hisab, di hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, lurah gak bisa nolong, camat gak bisa nolong, wali kota gak bisa nolong, gubernur gak bisa melindungi kita, presiden sekalipun, jenderal sekalipun gak bisa melindungi kita. Di hari itu yang bisa memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemuda yang senantiasa ibadah kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, salah satu yang dipilih Allah untuk diberikan perlindungan di yaumil akhir nanti. Makanya deklarasi tadi menjadi pemicu hati kita wahai remaja, menjadi penyemangat kita wahai remaja, bahwa mulai saat ini kita akan berbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Sholatnya rajin, bantu saudara rajin juga, banyakin manfaat buat orang lain tuh hai remaja. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat manusia lain. Maka masa sekarang, masa remajamu jangan disia-siakan.
isi masa remajamu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan yang negatif, karena buahnya nanti, khasnya nanti akan dicapai di masa tuamu nanti. Jangan menyesal kalau remajanya malas mengaji, malas datang ke majelis taklim. Begitu tua butuh ngaji, nggak bisa ngaji. Pengen baca Quran, nggak bisa baca Quran. Jangan nyesel kalau disia-siakan masa remajanya, karena masa muda itulah waktu kita mengisi dengan kegiatan yang positif. Di masa tua kita akan memetik hasil tersebut. Oleh karenanya deklarasi hari ini jadikan penyemangat kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Insya Allah. Air itu kehidupan. Nggak ada air, nggak ada kehidupan. Bahkan adanya kita karena adanya air. Kalau ayah kita nggak mengairi ibu kita, nggak ada kita. Betul? Betul apa betul? Kita berasal kan dari air. Bapak kita transfer air ke ibu kita. Ada yang bingung, yang belakang, yang ditransfer apaan Ustaz? Tanya Ustaz Adek dia aja dah. Diterima oleh rahim, jadi janin, berasal dari air. Maka tidak ada kehidupan kalau nggak ada air. Airnya iman adalah ilmu. Tanpa ilmu, iman kita bisa rapuh, bahkan bisa hilang. Kalau ingin iman kuat, disiram dengan air iman kita, maka banyakin ngaji. Insya supaya nggak kering. Kalau kita jarang ngaji, nggak pernah ngaji, kering hati kita, iman kita jadi kering. Akhirnya terombang ambing, nggak tahu arah mau kemana, nggak punya tujuan. Bahkan maaf, setiap Jumat khatib kita mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam badan muslim, bawa Islam. Kalau iman kita nggak disiram dengan ilmu, dengan air yang bernama ilmu, hati-hati, jangan-jangan mati kita nggak bawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo sama-sama, mumpung banyak guru di Pedurenan, ngaji nggak kehitung. Sabtu pagi ada pengajian di Atofik, gurunya berganti-ganti, ilmunya berbeda-beda, masya Allah. Malam minggu muter bapak-bapaknya taklim rutin dari rumah ke rumah, luar biasa. Ahadnya ada subuh keliling, tinggal remaja. Dari mulai nanti bulanan ditambah dengan yang mingguannya, mumpung banyak guru-guru kita, dimanfaatkan. Mudah-mudahan lewat maulid Nabi kita menjadi bangkitnya kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa hadir di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya pesan saya yang terakhir sebelum tausiah nanti dari Kiai Ahmad Rizki, ayo manfaatkan. Insya Allah guru-guru kita nggak pada yang pelit kok. Ya, mau waktunya kapan dijabain sama guru-guru kita. Ada Ustaz Jamzuri, ada Ustaz Retriat, manfaatkan. Selagi guru-guru kita masih ada, ayo remaja yang boleh dibentuk, bikin jadwal rutinnya. Ini luar biasa. Ini remaja luar biasa, beraninya luar biasa dalam diri. Bikin maulid pakai panggung di ruang terbuka, yang datang lurah lagi. Luar biasa. Di mana tempat saya ceramah,
rata-rata dalam masjid semua. Nggak ada yang berani begini. Ini menunjukkan bahwa semangat pemuda luar biasa. Takbir buat remaja. Allahu Akbar. Insya Allah kumpulnya kita di majlis ini menjadi penyebab, ya Rabbi, ya Allah, angkat corona dari Harjamukti, angkat semua virus corona Harjamukti, sehatkan warga Harjamukti, kuatkan warga Harjamukti, pertama kuatkan iman kita semua ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai pengantar saja selaku warga sebelah ya. Kalau intinya kan sebelah sini, kita makan warga sebelah, timbang tulisannya doang tuh gede, tapi itu pakai sebutnya lagi ketua PA 22. Ini prareoni ntar kumpulnya lagi tanggal 2 Desember. Siap hadir? Siap hadir? Benar? Ntar tembakin lagi. Lanjut? Berani? Serius? Tangkap polisi loh. Serius? Bawa polisi loh ntar. Serius? Niatnya ngaji maulid nanti insya Allah. Terima kasih. Mari sama-sama kita simak ilmu yang nanti disampaikan oleh guru kita bersama. Jangan bubar dulu sebelum doa oleh kita semua, oleh guru-guru kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Sayyid Islam Farid telah menyampaikan tausiahnya bisa membuat kita remaja putra maupun putri, insya Allah mudah-mudahan doa kami selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.